Baik, selamat pagi semuanya. Di sini kami sedang bersama Bu Mera, selaku guru ekonomi di SMA Negeri 1 Tabanan, sebagai narasumber yang akan kami wawancarai. Baik, sebelum wawancara dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Putu Sastra Diana Aditya, absen 36, dan rekan saya Ayu Kade Amanda Dewi, absen 4. Baik, sebelum dimulai, Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik. Nama lengkap saya Nyoman Miraningsih, mungkin anak-anak panggil saya Bu Mera gitu ya. Dulu saya lahir di Pasekan, sini dekat rumah nih, Pasekan Tabanan, 31 Mei 1980. Kerjaan saya sekarang, saya jadi guru ekonomi di SMA Negeri 1 Tabanan. Baik, jika boleh tahu di mana dan bagaimana latar belakang keluarga Ibu? Apakah ada nilai-nilai tertentu yang ditanamkan orang tua atau anggota keluarga lainnya yang sangat berpengaruh pada kehidupan Ibu hingga saat ini? Oke, baik. Setiap keluarga pasti mempunyai nilai-nilai kebajikan ya, yang yang diterapkan di masing-masing keluarga buat itu bekal hidup ya. Jadi kalau khusus di keluarga saya, terutama bapak saya itu banyak mengajarkan nilai-nilai kebajikan bahwa kita harus selalu berbuat baik, kejujuran, kerja ikhlas, tuntas itu adalah modal dalam hidup ya. Jadi hal itu sih menurut saya sangat penting dalam kehidupan saya sekarang. Baik Ibu, lalu apa yang menginspirasi Ibu memilih bidang ekonomi sebagai fokus pendidikan dan karir? Awalnya sih saya mengambil jurusan ekonomi itu karena dorongan orang tua ya, karena waktu saya lulus SMA itu jurusan ekonomi itu favorit ya, jadi semua bidang akan membutuhkan orang-orang ekonomi. Jadi khususnya bapak saya itu mendorong saya untuk mengambil jurusan itu. Padahal sebenarnya sih bukan passion saya, tapi akhirnya karena saya udah terlanjur nih ngambil nih, jadi ya saya berusaha profesional gitu. Lalu, bagaimana perjalanan pendidikan Ibu hingga akhirnya menjadi guru ekonomi? Saya bukan dari sekolah keguruan, jadi saya ilmu ekonomi murni. Saya ngambil S1-nya di Universitas Atmajaya Jogja, akuntansi. Lalu saya ngambil SIM untuk mengajar gitu setahun 2006 kalau nggak salah, itu setahun di Universitas Mahasiswa Denpasar. Lalu saya ngambil S2-nya akuntansi juga di Universitas Udayana. Jadi sebelumnya saya bukan langsung jadi guru, jadi saya kerja di bank dulu. Jadi perjalanan hidup itu merubah bahwa saya harus melakukan pilihan-pilihan dalam hidup ya. Jadi saya akhirnya mencoba untuk melamar CPNS untuk guru gitu. Jadi sampai sekarang, jadi udah hampir 16 tahun. Baik, lalu apa saja tantangan yang Ibu hadapi selama menempuh pendidikan? Pendidikan yang dari awalnya. Ya. Tantangan itu mungkin karena yang S1-nya itu karena mungkin tempatnya jauh ya dari Bali ya, dari orang tua. Mungkin tantangannya adalah ketika kita sakit atau ada masalah kita ngerasa sendiri gitu. Itu sih tantangan yang pertama. Kalau masalah belajar sih menurut saya masih bisa lah saya hadapi gitu. Lalu pada waktu saya ngambil S2 itu tantangan terberatnya adalah karena saya waktu itu punya anak. Jadi fokus membagi waktu itu mungkin agak susah gitu ya. Jadi itu sih tantangan terberatnya. Baik Ibu, lalu sejak kapan Ibu mulai mengajar dan bagaimana kesan pertama saat mengajar ekonomi? Saya mulai ngajar pertama itu 2008, tapi saya bukan dari ekonomi, saya dari PS gitu. Jadi tantangan pertamanya mungkin karena saya bukan dari guru, jadi kalau saya itu mengajar itu mungkin saya harus lebih banyak membaca bagaimana melakukan pengelolaan kelas dengan baik. Jadinya segmen-segmen penting dalam mengajar itu saya harus belajar gitu. Jadi sampai saat ini mungkin saya memang harus terus belajar, cuman ada beberapa hal sudah saya dapatin nih, saya harus begini dengan murid saya seperti itu. Jadi ya itu sih pengalaman saya. Nah, lalu apa tantangan terbesar saat Ibu hadapi selama mengajar dan bagaimana cara mengatasinya? Tantangan terbesar itu mungkin sebenarnya semua bisa diatasi dengan baik, cuman kadang-kadang kita harus pintar-pintar dalam pengelolaan kelas karena tidak semua anak siap dalam belajar. Ketika menghadapi anak-anak yang tidak siap belajar, mungkin saya harus menemukan dengan cepat strategi apa yang harus saya terapkan di kelas itu. Jadi itu mungkin yang lebih harus saya pedalami lagi. Baik Ibu, lalu apa saja prestasi yang pernah Ibu raih selama menjadi guru dan bagaimana usaha Ibu sehingga dapat meraih prestasi tersebut?
prestasi yang mungkin yang terbesar menurut saya tahun kemarin ya 2024 itu adalah pengalaman terbesar ketika saya berhasil mewakili Bali, jadi jadi menjadi satu-satunya orang dari Bali yang mewakili Bali ke nasional untuk pelatihan school leadership workshop. Itu yang saya lakukan itu buat mencapai itu ya saya belajar dan tentunya berdoa juga. Iya. Lalu, apakah ada pengalaman mengajar yang sangat berkesan bagi Ibu? Apa pelajaran berharga yang dapat Ibu ambil dari pengalaman tersebut? Pengalaman yang berkesan dalam mengajar itu mungkin melihat bermacam-macam karakter siswa itu ya. Tapi ada hal yang mungkin beberapa siswa yang mungkin tidak siap untuk belajar karena ya ada masalah pribadi dan yang lainnya. Dari situ saya mengambil suatu pengalaman dalam hidup saya bahwa memang setiap anak itu sebenarnya tidak semua siap untuk belajar gitu. Dan saya sebagai guru harus memahami hal itu dengan baik supaya proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Baik Ibu, terima kasih telah berkesempatan untuk kami wawancarai. Oke, Jadi sama-sama. sekian itu saja wawancara dari kami. Terima kasih.